92, 91, 6 FM. Ini siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Selamat malam RSPD Klaten. Ternyata kita kedatangan tamu kembali di sini. Sepertinya kita mempunyai suatu konsep baru, mas-mas dan bapak-bapaknya. Karena kita kadangkala memang harus selalu inovatif nih. Ya, Inovatif. Nggak selalu di ruang talkshow gitu. Kita kembali kita kembali di garasi RSPD teman-teman semuanya, dan di sini kita akan membahas tema yang sepertinya kalau udah ada mas-mas dua ini tahu semua Pak. Tapi nggak tahu bawa doorpress apa enggak. Sudah bro. Oke. Bisa dileki terus ya Pak. Jadi perkenalkan, nama saya Alvin Kriwil, akan memandu untuk acara podcast DBHCHT Kabupaten Klaten 2025. Bersama saya di sebelah kanan saya ada Pak Tommy dari bagian perekonomian Seda Kabupaten Klaten, terus kemudian ada Mas Dion dari tim Humas Bea dan Cukai Kota Surakarta, dan yang paling pojok sendiri, yang paling pojok ada Mas Andika dari tim Humas Bea dan Cukai Surakarta. Mungkin untuk pesan-pesan untuk menyapa penonton dulu Pak. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga RSPD Kabupaten Klaten. Semoga semuanya diberikan kesehatan semuanya. Amin, amin, amin. Terus kemudian yang dari tim Bea Cukai Surakarta, tim humasnya, monggo Mas Dion. Halo sobat RSPD semua, panggilannya sobat apa Mas? Kanca RSPD. Kanca RSPD semua, kita dari Bea Cukai Surakarta di sini tentunya bersama Pak Tommy kita ada bincang-bincang cukai dan juga temu kangen. Harus segera ketemu. Kalau Mas Dion itu arang ya Mas? Oh iya. Arang. Udah Mas, udah. Motivasi untuk kata-kata ini. Kata-kata hari ini tetaplah berjalan terus karena hidup tidak pernah. Oke, kata-kata hari ini Mas Dika. Kata-kata hari ini, tetaplah menjadi mercon walaupun disumut dan hancur tetap membuat kita bahagia. Bledos. Oke, tema kali ini tentang, tentunya kalau ada Pak Tommy pasti kita membicarakan tentang perekonomian di Kabupaten Klaten, khususnya kalau ada Mas Bea Cukai pasti bukan sama cukai. Jadi untuk pertanyaan pertama, jadi tembakau itu berpengaruh di perekonomian Klaten itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Terima kasih. Untuk tembakau ini sebenarnya pengaruhnya sangat luar biasa nih. Karena apa? Karena dengan ada tembakau nanti ada pabrik rokok juga, ini pengaruhnya tentunya kepada pendapatan. Karena apa? Karena nanti sebagai kontribusinya pemerintah Kabupaten Klaten mendapatkan alokasi dana dari DBHCHT. Jadi pengaruhnya tentunya untuk perekonomian Kabupaten Klaten ini sangat berdampak sekali, dan tentunya dari dana DBHCHT nanti juga akan kembalikan kepada warga masyarakat misalnya. Tentunya dalam bentuk program dan kegiatan, katakanlah sesuai dengan PMK tahun 2024 ini, bahwa untuk DBHCHT Kabupaten Klaten ini ada ketentuannya, sudah ditentukan, ya, termasuk diantaranya dalam bidang kesejahteraan masyarakat, ya, tentunya ini digunakan untuk
kegiatan, ada pelatihan terkait dengan tembakau, lalu pelatihan agribisnis, dan juga untuk pengadaan sarana prasarana pertanian. Ada pengadaan traktor, pengadaan kendaraan roda 2, pengadaan pupuk dan sebagainya. Lalu juga di bidang kesejahteraan masyarakat juga, ini yang ditunggu-tunggu masyarakat tentunya. Apa itu? Apa, Pak? BLT. Singkatannya apa, Mas? Apa? Bantuan langsung Tunai. telas. Bener. Kebetulan kalau Pak Kepala ini mengalokasikan untuk BLT sebanyak 6.215 peserta, yang notabene-nya ini setiap bulan mendapat 300 selama 4 bulan. Selama 4 bulan 300. Ya. Ketentuannya bisa dijelaskan, Pak, untuk bisa mendapatkan BLT? Ketentuannya tentunya ini sesuai dengan karena berasal dari cukai. Ya, tentunya buruh tani, Tembakau. ataupun cukai. Iya. Selanjutnya juga ada BPJS Ketenagakerjaan, ini tahun ini baru dialokasikan untuk sebanyak sekitar 2.000. Ini yang ditunggu-tunggu ini tentunya masih terkait dengan produknya, karena ada regulasi sampai di Kementerian HAM. Selanjutnya bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini juga untuk memberikan ataupun meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dipergunakan untuk pengadaan ambulan, untuk puskesmas, lalu obat-obatan, alat-alat medis, dan juga untuk screening terkait dengan kanker serviks ini. Selanjutnya terkait dengan bidang perundang-undangan, itu juga dipergunakan untuk apa? Untuk seperti malam ini ya, Pak? Termasuk malam ini sosialisasi bidang cukai, lalu juga ada sosialisasi tatap muka, lalu juga ada kegiatan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan menjahit, pelatihan membuat roti olahan dan sebagainya, termasuk untuk bidang perundang-undangan yang terkait dengan teman-teman dari Bea Cukai, yakni operasi bersama. Ini itu Mas Andika. Kok Mas Andi? Mas Andika Itu tukeran. Tak ada bios. Ya, mudah-mudahan ini bisa diketahui oleh masyarakat sehingga dari diri HCAT ini dari nanti untuk kembali ke masyarakat. Ya, tentunya ya. Ya, berarti secara ekonomi itu sangat berdampak nggih untuk dari tembakau dan dari cukainya itu sangat berdampak di Kabupaten Klaten Ya, ya. sangat berpengaruh sekali Mas Alvin. Ya. Jadi menurut dari Pak Tommy ini paparan tadi, Pak, dari Mas Dian sendiri untuk bisa menjelaskan juga terkait teknisnya. Secara teknis ya, kita Bea Cukai memonitoring tadi kegiatan yang sudah diselenggarakan. Awalnya kita mengkonsep menggunakan RKP yang disiapkan setahun sebelumnya. Biasanya di bulan Oktober November nanti ada pengajuan RKP dari bidang perekonomiannya yang berisikan tentang kegiatan DPHC-AT yang akan dialokasikan di Klaten seperti itu. Jadi pada saat pembahasan nanti kita godok nih formulanya yang 50% kesehatan, 40% kesehatan kesehatan, 10%-nya gabung atau penegakan hukum. Nah, baru di breakdown lagi Mas, yang 10% itu nanti ada formulasi pengawasannya 60% di awal. Jadi di awal kita maksimalkan dulu di pengawasan sesuai dengan SK terbaru PMK 72 2024, yang dimana nanti sisanya baru yang 40% kita gunakan untuk sosialisasi. Nah, yang 60% di pengawasan itu dikelola oleh Satpol PP, terutama di sini Satpol PP Klaten, yang dimana itu kegiatannya digunakan untuk ada pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi, kemudian juga ada operasi bersama. Nah, operasi bersama itu juga nggak cuma seminggu sekali Mas,
Nah, ini banyak sekali kan durasinya. Sampai kehabisan Sampai kita. Kenapa nih Mas? Bisa 2 kali, 3 kali, bener Pak. Jadi kita tiap hari itu muter. Berarti itu buka lowongan ya? Berarti Nah kita di Intel Mbak, mari kita cocok. Jadi selain dari pooling dan juga tadi kegiatan operasi bersama, tentunya yang 40% tadi juga kita breakdown lagi nih. Yang pertama tadi ada kegiatan tatap muka di 40%. Di mana kegiatan tatap muka ini maksimal 6 kali. Maksimal 6 kali. Maksimal 6 kali. Kalau dulu kan kita tatap muka bisa share, apa jedot-jedot tatap muka. Jedot-jedot betul ya. Sekarang tidak diperbolehkan. Kegiatannya dialihkan ke pengawasan tadi. Nah, makanya dana pengawasan tadi 60%. Terus kemudian tatap muka 6 kali. Kemudian ada lagi sosialisasi melalui media cetak. Nah, media cetak di sini kalau di Klaten kemarin baliho ya Mas. Ya. Baliho ada dari surat kabar seperti itu. Spanduk ada. Kemudian ada lagi juga sosialisasi melalui media elektronik. Nah, biasanya di radio, kemudian ada di TV, kemudian elektronik itu ada di misalkan baliho yang videotron. Videotron. Itu juga termasuk elektronik. Berita juga, berita online. Berita online elektronik juga. Ada lagi yang media jaringan. Nah, ini saat ini kita podcast ini media jaringan ya. Jaringan karena langsung disiarkan. Nah, di dalam media jaringan ini juga ada komponen-komponen lagi Mas. Kayak tadi yang disebutkan Mas Aniska, misal ada berita-berita tentang istilahnya tangkepan, itu masuknya di dalam jaringan. Media jaringan bukan di pengawasan ya berarti ya, tapi di 40% tadi ya. Karena sosialisasi. Oh iya. Langsung menindak. Langsung menindak. Itulah yang 40%. Kenapa nggak masuk di 60% ya Pak? Nah, pengennya itu. Mau pengennya itu. Mungkin dari mas-mas ya. Mas-mas ya. Karena memang di tahun sebelumnya kita sudah malah kegiatan sosial itu 80%, dan pengawasan 20%. Nah itu sudah berjalan bertahun-tahun, kemudian di tahun 2024 dikaji dan ditemukan formula bahwa kita sudah saatnya untuk melakukan pengawasan secara ketat. Makanya terus akhirnya angka dibalik yang awalnya 80% sosialisasi jadi 60% kegiatan pengawasan. Oke, jadi pengawasan ini mengurangi peredaran rokok ilegal ya. Betul. Seperti tahun ini seperti ujian Mas. Jadi tahun-tahun sebelumnya kan sudah dijelaskan terkait dengan ciri-ciri rokok ilegal seperti apa, kemudian dijelaskan juga seperti apa. Nah tahun ini dites. Kira-kira masyarakat yang sudah bertahun-tahun ke belakang kemarin itu diberikan sosialisasi dengan sebegitu gencarnya, tahun ini makanya pengawasannya lebih banyak untuk mengukur di masyarakat seperti itu Mas. Jadi kita lihat apakah masih banyak di masyarakat yang berjualan rokok ilegal, yang masih mengkonsumsi, ternyata masih banyak. Ternyata buktinya kalau ingin tahu, saya sebagai penerima Bea Cukai 1 bulan ini sudah menerima sekitar 1 bulan berapa kali? Sudah aja. Yang dulu-dulu itu paling sebulan itu cuma 50 juta, 100 juta. Sekarang karena ada pengawasan di 60%, itu warung-warung kena semua. Yang 2 hari kemarin dapat banyak ya. Betul Pak. Malah jadi penasaran, berarti kalau misalkan dikaji lagi, itu kemungkinan juga bisa berubah lagi ya? Betul. Ternyata kalau misalkan, oh ini 60-40, dikaji lagi, oh ini ada peningkatan, akan berubah lagi berarti bisa. Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua, keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus.
Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, maaf Pak. Maaf. Ayo all kru semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi, Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok, Pak. Tapi itu ilegal. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal, bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham gak? Bahaya. Waduh. Duh, Pripun, Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lho yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Pindo. Rokok ilegal itu kepiye? Walah ngene. No. Sing polos ra nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, oh pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, cengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti rasa dan kualitasnya dan jangan pernah berhenti singkirkan rokok ilegalnya. Yo ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo ayo gempur rokok ilegal, bersama kita bisa gempur rokok ilegal. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Aslah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng siapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok sabar kada. Aja. Aku. Bagi ini ya. Aja, baru kau ya. Aku ning kene. Jadi, bagi tak aja baru kau ya. Ini tak aja baru. Oke.
Jake. Aduh. Yang cocah nom hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Halah. Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? Iki ngene, Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok Palsu. iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ki di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dikejuan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Bisa Karena jadi. mungkin karena ini tahun pertama kita mengenakan ada namanya ultimatum remedi, di mana itu ada denda 3 kali nilai cukai. Jadi apabila pedagang kita datangi ketemu ini ada rokok ilegal, maka akan dikenakan terlebih dahulu dendanya. Ya. Oh, ya. Harusnya kan kita lakukan penyelidikan. Ya, penyelidikan apakah memang barang tersebut adalah milik pemilik warung dan sebagainya. Dan itu memerlukan proses Mas, nggak bisa langsung jadi bekasnya. Kita bawa ke kantor dulu, kita selidiki, kita cari saksi-saksi. Nah, kalau apabila tidak ditemukan, berarti pemilik barang adalah pedagang tersebut, yang dimana berarti harus masuk ke P21 di kejaksaan. Nah, itu kan muncul penyidikan ya. Ya, itu kan ada Ada prosesnya. hukuman penjaranya. Iya. Tapi karena ada PMK 237, ya dia menyebutkan bahwa memang bisa dikenakan denda, tapi harus mengajukan namanya pengajuan tidak dilakukan penyidikan. Jadi setelah diajukan, kita teliti selama 5 hari. Setelah 5 hari kita cek dulu kalau memang baru pertama kali dan itu bukan sebagai distributor, cuma memang pedagang, maka benar mendapatkan kena denda aja 3 kali. Jadi selama ini kan sudah berjalannya waktu ya. Terus kemudian ada apa namanya evaluasi remedial. Namanya apa Pak Mas tadi remedial Ultimo remedium. Kulino remedial. Kulino tak rumokke remedi terus. Biasanya kalau sudah kena dia kapok Mas. Jadi tahun depan kemungkinan malah sudah lebih sedikit lagi. Kan ini kan baru di istilahnya ada gencar-gencarnya ya. Nanti kalau sudah pada kapok kan nggak jualan. Nah, itu efek jeleknya seperti itu. Malah justru nggak jualan rokok juga. Takutnya. Harapannya memang seperti Mas, jadi kita menyetop supply-nya. Jadi demand-nya kan secara ekonomi kan akan menurun. Kalau supply-nya kita persempit ruang geraknya, misalnya para penjual, para distributor, kemudian para supplier yang membawa ke sini, itu yang kita berusaha hentikan Mas. Jadi demand-nya di masyarakat itu jadi masyarakat akan susah Mas buat cari rokok ilegal seperti itu. Iya Mas Andika, sekalian Mas. Jadi untuk di tahun ini yang sudah berjalan, jadi ini sudah ada beberapa operasi ya, operasi pastinya ya Mas ya. Udah sering ya Mas ya. Nah, dari tahun ini yang di Kabupaten Klaten, mungkin nggak bisa menyebutkan tempatnya, tapi yang paling banyak itu seluruhnya mana? Kalau yang paling banyak ya? Iya.
rata-rata kalau misalnya kita lihat dari jumlah kegiatan yang menghasilkan temuan rokok ilegal itu rata-rata hampir sama Mas. Cuma di Klaten ini termasuk salah satu yang cukup tinggi ya, karena pada sampai bulan Juni ini kita sudah menindak 23 kali. Dengan di Kabupaten Klaten. Dengan total barang itu sekitar 40.000 batang yang berhasil ditemukan di wilayah Klaten. Belum yang kemarin, jadi itu baru sampai Juni. Yang kemarin baru aja. Juli ini belum itu. 40.000 batang. Kalau kena cukai berarti berapa itu Mas? Nah, gini Mas, caranya 40.000 dikali tarif terendah ya. Biasanya rokok ilegal itu kan rokok filter biasanya. Itu tarifnya 740. Nah. 740. Ya, saya tak kalkulator dulu. Nolnya ono virus. Wow, lumayan loh Mas. Lumayan. Jadi itu dari tahun kemarin itu sudah kalau tahun kemarin di Kabupaten Klaten sama tahun ini yang baru setengah ini gimana Mas? Tentunya banyak sekarang Mas. Total tahun kemarin baru 12 bulan. Ini baru 6 bulan. Klaten ya, kita Klaten lebih meningkat sekarang. Karena kuantitasnya jauh lebih banyak Mas, dari pengumpulan informasinya, kemudian operasi bersamanya kan tahun ini lebih masif, jadi otomatis lebih banyak. Harapannya sih nggak ada ya Mas ya, cuma ternyata masih banyak juga ditemukan. Oh ya. Jadi teman-teman semuanya memang harus hati-hati sekali. Kalau misalkan ada ketemu barang-barang yang mencurigakan langsung melapor mas-mas ini. Iya, betul. Mas-mas yang di depan. Tentunya pada warga masyarakat yang menjual rokok ilegal ini supaya sadar lah. Karena apa? Karena dengan menjual rokok ilegal ini merugikan pemerintah dan juga tentunya merugikan kesehatan masyarakat karena tidak diketahui secara persis kandungan rokok ilegal itu. Nah, itu kembali ke bahwa rokok ilegal itu juga merugikan secara fisik ya pastinya, karena tidak ada kandungan yang rinci di dalam rokok itu, maksudnya kan itu kan ya Pak. Jadi teman-teman semuanya hati-hati karena lumayan sekali Pak tadi dari paparannya dari Bea Cukai. Wow. Wow. Mungkin ditambahin dopresnya bisa Pak. Jadi biar itu mas Bea Cukai memang baik hati. Asli baik hati lan aku lakuti. Sebenarnya Mas guyon Mas. Saya suwi. Oke teman-teman semuanya, menarik sekali diskusi kita untuk malam hari ini bersama tim Bea Cukai, tim Humas Kantor Bea Cukai Kota Surakarta dan dari Pak Tommy dari Seda, bagian perekonomian Seda Kabupaten Klaten. Mungkin karena sudah berada di penghujung waktu, Pak Tommy, Mas Dion sama Mas Andika, mohon maaf kita closing statement dulu. Monggo dari Mas Andika dulu. Ini kata-kata hari ini lagi berarti. Terlalu pendek. Bawa ini iso setengah jam. Untuk warga masyarakat Klaten kembali lagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah kooperatif selama ini, yang sudah beberapa kali menyampaikan informasi terkait rokok ilegal kepada kami, dan tentunya itulah harapan kami di mana masyarakat itu terus berperan aktif dalam memerangi rokok ilegal ini Mas. Bagi yang berjualan, caranya adalah dengan menolak kalau ada sales-sales nakal yang menawari terkait dengan rokok ilegal, ditolak aja. Nah, kemudian yang merokok ini ya, yang merokok ini kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harus mengkonsumsi rokok yang legal. Dan tentunya di sini kami tidak menghimbau untuk merokok ya Mas ya, tapi bagi yang sudah merokok ya merokoklah yang legal. Karena kalau kita bicara rokok kan dari segi kesehatan sudah berbahaya, apalagi yang ilegal Mas, yang nggak jelas bahan bakunya, pabriknya, itu akan sangat jauh lebih berbahaya. Dan tentunya kepada masyarakat yang mengetahui peredaran atau informasi apapun terkait rokok ilegal bisa menghubungi kami di Bea Cukai Surakarta, bisa melalui WhatsApp di 0896 980 50.000 atau 50-nya 4 kali. Atau kalau misalnya mau lapor ke Satpol PP Kabupaten Klaten juga bisa. Dan tentunya tenang saja, identitas panjenengan akan kami rahasiakan. Jadi aman.
Ada bonus nggak Mas kalau lapor? Nanti minta Satpol PP aja. Berarti biar cukai nggak boleh kelihatan, guys. Oh ada nanti Mas, tenang aja. Oh ada. Kata-kata harinya dulu, kata-kata hari ini. Mas juga. Oh mana? Mikir si ada-ada Mas. Sing anan ya. Oh. Kenapa mobil itu diciptakan spion belakangnya kecil Mas? Karena kita itu harus menatap ke depan, sering menatap ke belakang sedikit-sedikit saja. Jadi hidup itu terus berjalan ke depan. Iya, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Oke, kata-kata ini lebih susah daripada ngapalin materi Mas. Ini susah daripada Moga mana Dika? Waduh, kata-kata tuh apa ya? Moga, Mas. Mas masyarakat Klaten tadi sudah disebutkan Andika bahwa memang kita lagi ada darurat rokok ilegal dan tentunya daripada nih kita beli rokok ilegal di Klaten banyak sekali rokok-rokok yang memiliki pabrik UMKM Mas. Apa itu pabrik UMKM? Jadi pabrik-pabrik yang memang diproduksi oleh tetangga Klaten sendiri. Nah itu dan itu sudah dilegalisasi oleh Bea Cukai, memiliki NPWP atau nomor pokok pengusaha pengenaan cukai yang dimana tarifnya itu murah banget dan tentunya jauh banget dengan pabrik-pabrik yang memang skalanya untuk menengah ke atas. Itu Klaten aja itu paling biasanya cuma terkenal 100-200 rupiah per batang. Nah, jadi itu masih bisa disaing sekali dengan rokok ilegal. Untuk generasi ini, kalau beralih ke vape juga bisa. Nah, atau rokok elektrik karena apa? Rokok satu batang bisa paling 5-10 kali. Vape berapa kali? 700 kali. Itu nggak tahu nggak ngerti. Kalau vape itu bisa sampai 700 kali seminggu lah berarti ya itu. Dan pembayaran kayaknya murah. Kalau nggak salah satu alat itu 70 sampai 80 itu sudah sampai sama cukainya. Nah itu berarti kan bisa menghemat. Misalkan sehari habis rokok 2 pak otomatis yang harga 20-an kan udah 40.000 dikalikan 7 hari ya kan udah 280.000. Padahal kalau vape atau ini paling cuma 70-80. Cuman kita tidak menyarankan. Tapi kalau daripada nih rokok ilegal, belajar vape tapi legal seperti itu. Lebih ada produk-produk alternatif di sini. Karena narasi cukai yang dibuat di media sosial kalau kita lihat itu lebih ke wah nggak usah nih beli yang legal, yang murah banyak. Itu banyak sekali kita lihat penjual-penjual ilegal itu sudah memiliki buser-buser mas. Di akun-akun pemerintah juga banyak sekali akun-akun buser yang menyerang pemerintah biar masyarakat itu membeli rokok-rokok yang ilegal seperti itu. Ada busernya ya? Banyak sekarang. Makanya kita juga tegaskan sosialisasi saat ini kita juga menekankan bahwa jangan langsung percaya apa kata di media sosial apabila hal tersebut memang untuk tidak membayar atau membeli rokok yang ilegal. Karena sekarang sudah banyak produk-produk rokok ini yang dijual online. Ya itu benar Mas, kalau itu benar. Itu banyak sekali dan kita juga tidak capek-capek mengingatkan masyarakat apabila yang ada yang mengajak COD, ada yang mengajak beli online itu hati-hati karena Bea Cukai juga sekarang sudah masuk ke ranah online. Kita ada nama cyber crawling yang dimana kita ada aplikasi bisa mendeteksi dengan misalnya di online beli ini pastikan dikirimkan ke paket. Nah kita sudah ada MOU sama paket-paket di Solo Raya. Jadi kalau ketahuan ya tentunya ada denda nanti. 3 kali kayak tadi ya? 3 kali. Kata-kata hari ini Mas John waspada. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, udah kepikiran. Kamu pressure. Aku lagi pikir. Ngobrol lagi Mas. Oke Pak, mau ngobrol lagi. Terima kasih Mas Taufik. Sekali lagi kami mengingatkan, menghimbau kepada warga masyarakat ya. Tentunya tidak henti-hentinya ini kami sampaikan kepada warga masyarakat khususnya warga penjual rokok. Tadi sampaikan oleh Mas John untuk berhati-hati. Kalau ditawari
rokok dengan harga murah. Karena apa? Kemungkinan besar itu adalah ilegal. Karena itu hati-hati. Karena apa? Karena dendanya cukup merugikan bagi penjual. Saya kira itu. Nunggu deh. Ayo bongkar rokok ilegal. Iya, oke. Terima kasih Pak Tommy dari bagian ekonomi Seda Kabupaten Klaten, Mas Dio dari tim Humas Kantor Bea dan Cukai Kota Surakarta, dan Mas Andika dari tim Humas Kantor Bea Cukai Kota Surakarta. Sekian dulu dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami, dan jika ada kelebihan mohon untuk dikembalikan. Kembalikan ya Mas. Mohon untuk dikembalikan, dan kata-kata hari ini dari saya yang sudah boleh pulang. Ayo kumpul. Oke, terima kasih. Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua, kru. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak. Maaf. Ayo kru semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Tapi itu ilegal. Rokok polos. Rokok tanpa bina cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, tuh paham gak? Bahaya. Waduh. Duh, Pripun Mas? nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo, Rokok ilegal itu kepiye? walah ngene. Do, sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal, karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya, karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, cengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai.
Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kowe ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Hei. Aja. Aku. Oke, ini ya. Aja bar kowe ya. Aku ning kene. Mana? Jene. Oke, tak jabar kowe. Nih, tak jabar kowe. Oke. Aduh. Yang kocah nom wae. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Halah. Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? Iki ngene, Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok Palsu. iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung